Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1 akan menjelaskan mengenai gas rumah kaca. Sebelum dimulai penjelasan mengenai gas rumah kaca, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu ada Angga Prayoga dengan NIM F4 4012010005, dan ada saya sendiri Nabila Hoynisa dengan NIM F4 4012010009, dan ada Muhammad Ghazali Vito dengan NIM F4 4012010018. Topik pembahasannya akan kami bawa yaitu yang pertama ada gas rumah kaca, yaitu membahas apa sih gas rumah kaca sendiri, apa penyebab dari efek gas rumah kaca, dan gas rumah kaca sendiri terkandung gas apa saja. Yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya efek gas rumah kaca. Yang ketiga, ada dampak dan efek gas rumah kaca. Dan yang terakhir, upaya mengurangi serta inovasi upaya mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu gas rumah kaca? Bukan kaca yang mengeluarkan gas ya. Jadi, gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah yang berasal dari sinar matahari. Secara alami, gas rumah kaca terdapat pada atmosfer bumi dan keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Keberadaan gas rumah kaca akan menjaga suhu permukaan bumi berada pada kisaran 15 derajat Celcius. Sementara, tanpa keberadaan gas rumah kaca, suhu permukaan bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius menurut Wahyudi tahun 2016. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa sih penyebab dari efek rumah kaca ini. Nah, gas rumah kaca ini tidak mungkin dapat terjadi tanpa ada penyebabnya. Sebelum kita membahas mengenai apa dari penyebab gas rumah kaca, kita sedikit membahas secara singkat pengertian dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini merupakan salah satu sifat alami yang penting dari atmosfer, di mana tanpa adanya hal tersebut, suhu rata-rata pada permukaan bumi itu ternyata di bawah 0 derajat, yaitu sekitar negatif minus 18 derajat Celcius. Sehingga suhu tersebut menyebabkan kondisi makhluk yang ada di bumi itu suhu. Nah, sehingga dengan adanya proses dari efek rumah kaca, suhu di bumi ini akan menyerap radiasi dari matahari, terutama pada permukaan. Sehingga efek rumah kaca ini disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida serta gas-gas lainnya yang ada di atas. Nah, kenaikan konsentrasi dari gas CO2 ini terjadi diakibatkan karena pembakaran dari bahan bakar, terutama bahan bakar seperti batu bara, minyak, dan juga bahan bakar di permukaan ini berperan aktif untuk mengabsorbi dari hasil pembakaran tadi, yaitu tumbuhan dan serta. Lalu apa aja sih gas yang terkandung pada efek rumah kaca ini? Yang pertama ada N2O atau biasa disebut dengan nitrogen dioksida. Yang kedua ada CO2 atau karbon dioksida, pH4 atau metana, serta freon. Nah, efek rumah kaca ini sama dengan kondisi yang terjadi pada kaca, di mana panas matahari yang terjebak di atmosfer bumi itu menyebabkan suhu di bumi menjadi naik. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Nah, menurut Pratama pada 2019, mekanisme terjadinya efek rumah kaca ini terbagi menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu radiasi masuk. Nah, bumi ini sebetulnya secara alami menjadi panas karena radiasi panas matahari masuk ke dalam atmosfer. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang kedua yaitu penyerapan. Nah, panas yang masuk itu sebagian diserap oleh permukaan bumi. Lalu masuk ke dalam tahap ketiga, pemantulan, di mana
panas yang diserap kemudian dipantulkan kembali ke atas. Lalu ada proses yang namanya panas menetap. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya gas rumah kaca pada lapisan atmosfer seperti karbon dioksida, terus nitrogen dioksida, metana, dan juga freon. Gas tersebut menetap di atmosfer sehingga sebagian panas yang ada di atmosfer itu tertahan. Nah, karena saat ini gas rumah kaca ini sudah terlalu banyak pada lapisan atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya meningkatnya suhu pada permukaan. Lalu apa dampak dan manfaat dari efek gas rumah kaca? Untuk dampaknya tersendiri yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu perubahan temperatur suhu sehingga menyebabkan perubahan iklim secara drastis sehingga mengakibatkan salah satunya kegagalan panen serta mencairnya lapisan es pada atmosfer. Lalu efek gas rumah kaca ini memiliki manfaat. Manfaatnya itu gas rumah kaca menyimpan panas bumi sehingga temperatur bumi ini tetap terjaga sehingga bumi tidak membeku seperti yang tadi dari awal disebutkan. Kalau tidak adanya efek gas rumah kaca, suhu dari permukaan bumi itu bisa mencapai negatif 6. Lantas, bagaimana cara mengurangi gas rumah kaca? Di sini kami memberikan 4 poin cara menanggulangi gas rumah kaca. Yang pertama, kurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor, terutama kendaraan bermotor yang pribadi. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan juga sedotan plastik. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengurangi sampah organik. Dan yang keempat adalah dengan mengurangi penggunaan kertas. Kemudian berikut ada beberapa inovasi upaya untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebagai pengusaha transportasi. Yang pertama adalah dengan pembuatan aplikasi yang dapat memantau pemilik transportasi umum untuk melakukan servis kendaraan agar mesin kendaraan tetap prima dan dapat melakukan pembakaran yang sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, pemerintah dapat meningkatkan pajak bagi kendaraan pribadi untuk menekan angka kendaraan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan bahan bakar yang menghasilkan emisi yang lebih sedikit, yaitu dengan bahan bakar yang memiliki oktan yang lebih banyak, seperti Pertamax atau Pertamax Turbo. Referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini yaitu Wahyu DJ pada tahun 2016 dengan judul Mitigasi emisi gas rumah kaca pada jurnal Litbang. Kemudian yang kedua adalah Pratama R pada tahun 2019 dengan judul Efek Rumah Kaca Terhadap Bumi pada Buletin Utama Teknik. Sekian yang dapat kami bahas dari kelompok 6 mengenai gas rumah kaca. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.